Gue baru dapat kabar kalau Sintayong memperpanjang kontraknya 2027, dan seperti video yang sebelumnya, yang hari ini gue posting, gue bilang sangat penting kehadiran Sintayong dalam pertandingan kualifikasi karena sekarang dia diberi kesempatan untuk melanjutkan visinya. Semoga sukses dan semoga berhasil. Siapa tahu kalau sedikit keberuntungan kita bisa lolos ke Piala Dunia, walaupun itu pada saat ini masih hanya sebatas mimpi. Saya pikir ada baiknya bagi Sintayong lebih baik fokus untuk bisa membawa timnas Indonesia kita lolos minimal ke round 4, dan timnas kita punya potensi tersebut, teman-teman. Dan selama ini PSSI selalu support Sintayong habis-habisan loh. Ini bukan 100% lagi, tapi 1000% di support Sintayong. Pesawat pun di charter. Jadi sudah diberikan kenyamanan, nah sekarang pembuktiannya perlu dia berikan. Sintayong menguat latih timnas Indonesia, ini pandangan pengamat sepak bola. Saat ini publik sedang kepo mengenai siapa gerangan pengganti Patrick Kluivert. Sebab timnas Indonesia sekarang seperti kehilangan induk, mengingat tak punya pelatih yang bisa mengayomi. Sementara, beberapa laga penting tingkat Asia akan digelar dalam waktu dekat. Karena itu PSSI jangan terlalu lama mencari pelatih baru timnas Indonesia. Beberapa nama besar muncul, seperti Louis van Gaal, Sintayong hingga Bojan Hodak. Siapa yang akan dipilih? Tentu Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang tahu. Terkait juru taktik baru timnas Indonesia, sejumlah pengamat sepak bola pun mengeluarkan pendapat. Salah satunya Rizal Pahlevi, yang menyatakan tak mudah mencari pelatih baru timnas Indonesia. Jika bisa memberikan saran, Rizal Pahlevi menilai calon pelatih anyar timnas Indonesia harus memenuhi beberapa syarat. Syarat pertama adalah sosok tersebut harus mengenal sepak bola Asia. Syarat kedua yakni pelatih tersebut memiliki kelebihan dalam membuat suasana ruang ganti tetap positif. Sementara itu, kemungkinan Sintayong kembali ke timnas ditanggapi oleh pengamat sepak bola nasional, Kesit B. Handoyo. Kesit mengatakan bahwa sah-sah saja PSSI memanggil pelatih yang akrab disapa STY ini. Sebab, sudah ada contohnya pelatih yang dipecat dan dipanggil kembali. Sintayong memang tidak menutup kemungkinan untuk kembali melatih timnas Indonesia demi menghargai supporter yang telah mendukungnya. Sintayong 5 tahun menangani timnas Indonesia pada tahun 2020 sampai tahun 2025, sebelum dipecat Ketua PSSI, Erick Thohir, pada awal tahun ini. Erick mendepak Sintayong dengan alasan dinamika kepemimpinan, komunikasi, taktik. Selama menahodai timnas Indonesia, Sintayong tidak hanya memimpin timnas senior, namun juga timnas U20 dan U23. Mantan pelatih timnas Indonesia itu pernah secara terbuka mengungkapkan bahwa dirinya tak keberatan kembali menukangi skuad Garuda. Nama Sintayong belakangan memang kembali jadi sorotan, terutama setelah timnas Indonesia U23 gagal lolos ke Piala Asia U23 2026. Pada laga terakhir grup J, Garuda Muda kalah tipis 0-1 dari Korea Selatan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Gol tunggal Taeguk Warriors dicetak Wang Do-yun pada menit ke-7. Hasil tersebut membuat timnas Indonesia hanya finish sebagai runner-up grup J dan dipastikan gagal melaju ke putaran final. Usai kegagalan itu, suara publik yang meminta pemecatan Gerald van den Berg pun menguat. Banyak supporter menilai pelatih asal Belanda itu gagal memenuhi ekspektasi. Di sisi lain, tak sedikit pula yang mendesak PSSI untuk kembali merekrut Sintayong, sosok yang sebelumnya menangani timnas Indonesia pada periode tahun 2020 sampai tahun 2025. Bersama Sin, timnas Indonesia mencatatkan sejumlah pencapaian penting. Di level U23, ia membawa Garuda Muda melaju hingga semifinal Piala Asia U23.